Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para pecinta sepak bola di tanah air dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menghadirkan analisis berkaitan dengan dua tim yang akan berlaga di pekan keempat dari Liga 1 2022-2023. Kedua tim tersebut saat ini memiliki kekuatan yang bisa dibilang sama dari berbagai lini, baik lini serang, lini tengah maupun lini pertahanan, termasuk di bawah mister gawang. Kedua tim ini sama-sama kuat. Keduanya akan bertanding dalam laga yang bertajuk Derby Jatim, yang kemudian mengerucut pada tajuk Derby Suramadu. Dikatakan Derby Suramadu karena laga tersebut akan mempertemukan antara tim yang berpusat di kota Surabaya dengan tim yang berpusat di Pulau Madura. Kita ketahui kedua tim tersebut ialah Persebaya Surabaya versus Madura United FC. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis dan ditentukan oleh PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB sebagai operator dari Liga 1 2022-2023, Derby Suramadu ini akan berlangsung di Gelora Bung Tomo, di Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion GBT Kota Surabaya. Dengan begitu Persebaya Surabaya akan menjadi tuan rumah atas tamunya Madura United FC. Berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan oleh PT LIB, laga tersebut akan berlangsung pada hari Minggu, tepatnya Minggu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 14 Agustus 2022 mendatang. Nah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memulai analisis yang akan kita jabarkan berkaitan dengan kekuatan tim tamu dalam laga yang bertajuk Derby Suramadu. Ya, Persebaya Surabaya sudah melakoni 3 kali pertandingan dan hanya meraih 3 poin dari 2 kali kalah dan 1 kali menang. Kekalahan Persebaya Surabaya didapatkan saat bertandang ke markas Tira Persikabo dan yang terakhir dengan Bayangkara FC. Yang pertama di laga perdana, Persebaya Surabaya ini sebenarnya tampil luar biasa. Meskipun kalah dari Tira Persikabo, bisa dikatakan kekalahan baju hijau ini karena kalah beruntung. Saya mengatakan begitu karena dari data statistik yang saya dapatkan, Persebaya Surabaya ini melakukan 5 kali shot on target atau tembakan ke gawang Tira Persikabo, tetapi semuanya termentahkan oleh lini pertahanan dan gawang dari Tira Persikabo. Hal itu jauh berbanding terbalik dengan Tira Persikabo yang dalam laga tersebut hanya melesatkan 1 shoot on target, hanya melesatkan 1 tembakan ke gawang Persebaya Surabaya, tetapi 1 tembakan tersebut langsung berbuah gol. Nah, dari data statistik tersebut kita memahami betapa Persebaya Surabaya ini bertanding melawan Tira Persikabo menggunakan strategi gegen pressing, yaitu selalu menyerang. Berbeda halnya dengan Tira Persikabo yang mengandalkan counter attack atau serangan balik, dan itu cukup efektif membuat laga antara Tira Persikabo dengan Persebaya Surabaya berakhir 0-1 atas kemenangan tuan rumah, yaitu Tira Persikabo. Kemudian di laga kedua, Persebaya Surabaya akhirnya merasakan kemenangan di hadapan para supporter fanatiknya, yaitu Bonek Mania. Saat itu di pekan kedua dari Liga 1 2022-2023, Persebaya Surabaya menjamu Persita Tangerang, di mana sebenarnya penampilan dari Persebaya Surabaya ini berbeda dengan laga di pekan pertama. Kalau di laga pekan pertama ini mampu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap Tira Persikabo, tapi saat menjamu Persita Tangerang, Persebaya Surabaya tampak sangat berhati-hati sebelum akhirnya bisa melesatkan 2 gol tanpa balas ke gawang Tira Persita Tangerang. Nah, gol yang dilesatkan oleh Persebaya Surabaya ini terbilang sangat berharga
dan sebenarnya diuntungkan dengan kekuatan Persita Tangerang yang di babak kedua langsung keropos karena hanya bermain dengan 10 pemain, yaitu saat Persita Tangerang sudah mendapatkan kartu merah di babak kedua sehingga Persebaya Surabaya bisa menambah poin gol dan bisa mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Persita Tangerang. Namun sayangnya Persebaya Surabaya ini tidak konsisten karena di pekan ketiga lagi-lagi harus menelan kekalahan untuk kedua kalinya, yaitu di markas Bayangkara FC. Sebenarnya Persebaya Surabaya di pekan ketiga ini penampilannya lebih bagus dibanding dengan saat mereka menjamu dan mengalahkan Persita Tangerang. Tetapi lagi-lagi nasib dari Persebaya Surabaya ini kurang mujur, kalah beruntung dibanding dengan Bayangkara FC. Bayangkan Persebaya Surabaya menguasai pertandingan jauh di atas dari Bayangkara FC, yaitu 63% berbanding dengan 37% penguasaan bola. Jadi saat Persebaya Surabaya bertandang ke markas Bayangkara FC, sebenarnya mereka main luar biasa dengan melakukan penguasaan bola 63% berbanding dengan 37%. Nah, kalau kita kaitkan dengan laga perdana saat Persebaya Surabaya dikalahkan oleh Tira Persikabo, Bayangkara FC menerapkan strategi yang tidak jauh berbeda, yaitu mengandalkan counter attack. Sementara Persebaya Surabaya tetap pada strategi gegen pressingnya, yaitu melakukan serangan secara skematis dan bertubi-tubi ke gawang lawannya. Tetapi serangan-serangan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya ini tidak berlangsung efektif. Hal itu terbukti meskipun menguasai penguasaan bola sebanyak 63% berbanding 37% yang dimiliki oleh Bayangkara FC. Persebaya Surabaya jangankan memetik 3 poin, 1 poin pun Persebaya Surabaya tidak dapatkan dari markas Bayangkara FC. Nah, dari pengalaman tersebut pelatih Persebaya Surabaya sudah belajar banyak bahwa bermain cantik, bermain menguasai permainan itu tidak akan ada artinya kalau kemudian gagal mencuri poin. Nah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, para pecinta sepak bola di tanah air, dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya saat menjamu Madura United FC ini dipastikan tampil beda dibanding dengan penampilan saat kalah atas Tira Persikabo, kemudian menang atas Persita Tangerang, dan terakhir kalah tipis 1-0 atas Bayangkara FC. Bayangkara FC menang 1-0 di saat Persebaya Surabaya menguasai pertandingan. Nah, di saat Persebaya Surabaya menjamu Madura United pada 14 Agustus mendatang, kekuatannya akan tampil berbeda dan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Madura United FC. Saya bilang berbeda karena bukan hanya belajar dari kesalahan dari 2 laga sebelumnya, dari 3 laga sebelumnya, tetapi Coach Aji Santoso memastikan bahwa laga dalam derby Suramadu nanti Persebaya Surabaya akan memiliki 2 kartu as yang sebelumnya tidak tergunakan dengan maksimal karena dibekap cedera. Kartu as yang pertama adalah striker asingnya. Kita mengenal dengan sapaan Silvio Junior. Nah, Silvio Junior ini pada pertandingan 2 laga sebelumnya tidak mampu membela Persebaya Surabaya karena mengalami cedera, dan Coach Aji Santoso harus memeras otak, dan sebagai pelapis dari Silvio Junior, Coach Aji Santoso ini memaksimalkan Junior Eka. Striker lokal ini sebenarnya dulu pernah musim lalu tampil bagus, tapi kemudian di 3 laga yang sudah diturunkan ini tampil melempem, kesulitan mencetak gol ke gawang lawan-lawannya, sehingga otomatis ketika Silvio Junior ini sembuh, otomatis Januar Eka ini akan terdepak posisinya, setidaknya bisa menjadi sebagai super sub dari Silvio Junior. Kartu as yang pertama adalah Silvio Junior, striker asing Persebaya Surabaya sudah sembuh, dan dia, Silvio Junior, akan menjadi tantangan tersendiri bagi lini pertahanan dan kiper Madura United FC, karena Silvio Junior ini dikenal sebagai striker lincah dan cukup membahayakan terhadap lini pertahanan lawan-lawan dari Persebaya Surabaya.
Tidak hanya itu, kartu as yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya ternyata bukan hanya sebagai junior. Ada sang kapten Muhammad Alwi Selamat. Sang kapten Muhammad Alwi Selamat ini tidak membela timnya, yaitu Persebaya Surabaya, karena dibekap cedera. Dan itu berdampak besar terhadap penampilan Persebaya Surabaya yang kelihatan tidak ada pemimpin. Kehilangan induk, seandainya diibarkan ayam, anak ayam kehilangan induknya. Sehingga permainan yang diterapkan oleh Persebaya Surabaya ini tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan strategi yang sudah disusun dan diberikan oleh Coach Aji Santoso. Sehingga dengan hadirnya Kapten Muhammad Alwi Selamat, ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi kubu Madura United FC. Karena Muhammad Alwi Selamat ini sebelumnya bahkan melakukan perawatan secara intensif pulang ke kampungnya untuk segera mendapatkan penyembuhan yang maksimal. Jadi ini merupakan tantangan bagi Madura United FC yang tampil dikdaya di 3 laga pertandingan sebelumnya. Sehingga wajar ketika CEO Madura United yaitu Anissa Zafarina menegaskan agar para pemain Madura United FC termasuk para tim pelatih tidak berbangga diri dulu. Jangan sampai merasa sebagai tim yang terbaik. Karena Persebaya Surabaya sudah berbenah dari kesalahan 3 laga sebelumnya dan saat ini mendapatkan tambahan amunisi, yaitu dengan sembuhnya striker asing Silvio Junior dan sembuhnya sang kapten dari cedera yaitu Muhammad Alwi Selamat. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, berbicara kekuatan dari Madura United FC, ini bisa dikatakan nyaris sempurna. Dari Coach Fabio Lefundes memiliki banyak opsi. Dari sekian 32 pemain ini memiliki kekuatan yang rata. Skill yang dimiliki oleh 32 pemain dari Madura United FC ini sangat merata. Hal itu setidaknya terlihat dari 3 kali pergantian line up atau starting 11 yang dilakukan oleh Coach Fabio Lefundes saat mengalahkan PS Barito Putra dan saat mengalahkan Persib Bandung. Line up atau yang menjadi starter ini adalah orang-orang yang berbeda. Termasuk saat Madura United mengalahkan Persik Kediri 1-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan. Coach Fabio Lefundes lagi-lagi menurunkan skuad yang berbeda di line up atau di starting 11. Meskipun begitu, ada 4 pemain yang selama 3 pertandingan itu tidak tergantikan di line up. Yang pertama kita ketahui Randy Oscario di bawah gawang Mestar Madura United yang sudah mencatatkan 2 kali clean sheet dan hanya 1 kali kebobolan dari gol yang dicetak oleh David Da Silva pada menit ke-19 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Setelah itu Randy Oscario tampil dengan berbagai macam penyelamatan yang gemilang dan ini menjadi sinyal awas bagi lini serang Persebaya Surabaya. Kemudian selain Randy Oscario, 3 pemain lainnya yang tak tergantikan selama 3 laga berlangsung ini adalah pemain asing Madura United yaitu Kleberson Martins yang pada tanggal 17 Agustus mendatang ini akan menjalani ulang tahun sama persis dengan ulang tahun Republik Indonesia. Kleberson Martins kita ketahui berasal dari Brazil dan di awal-awal hadirnya ini diragukan oleh para supporter dan fans Madura United FC karena saat itu pemain asing incaran Madura United tidak didapatkan sehingga langsung bergerak cepat dan mendapatkan Kleberson Martin. Seakan-akan perekrutan Kleberson Martin ini karena didesak oleh waktu, bukan karena pertimbangan atau analisis kebutuhan dari tim. Tapi ternyata dugaan dari para supporter dan fans Madura United itu tidak benar adanya. Itu terbukti dari penampilan 3 laga Kleberson Martins mampu menjadi tembok yang sulit dipatahkan oleh lawan-lawan. Hanya David Da Silva yang mampu menerobos lini pertahanan yang dijaga oleh Kleberson Martin. Nah, pemain yang ketiga yang tak tergantikan selama 3 laga beruntun kemenangan Madura United itu ada kapten tim Fakhrudin Wiaryanto. Ya, tentu siapa yang akan menggantikan Fakhrudin? Dia adalah pemain yang luar biasa, totalitas dan loyalitasnya sangat besar kepada Madura United FC. Bahkan kita ketahui Fakhrudin Wiaryanto ini adalah pemain bintang karena dia di samping menjadi kapten dari Madura United FC juga tercatat sebagai kapten timnas Indonesia. Dan yang terakhir ada Reva Adi Utama.
mantan pemain Persebaya Surabaya ini 3 kali tak tergantikan dalam kemenangan Madura United FC, dan besar kemungkinan di saat dijamu oleh Persebaya Surabaya, Reva Adi Utama ini akan tampil di hadapan bonek mania. Kita ketahui Reva Adi Utama ini merupakan salah satu pemain atau mantan pemain andalan dari Persebaya Surabaya. Nah, bagaimana nanti aksi-aksi yang akan diberikan oleh Reva Adi Utama di hadapan para pendukung bonek mania, kita bisa saksikan sendiri. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan analisis antara Madura United atau antara Persebaya Surabaya versus Madura United FC yang akan bertanding di laga bertajuk Derby Suramadu ini? Lebih lanjut kita diskusikan di kolom komentar. Salam Taritan TV, salam Setong Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.